sekarang kita akan meninjau beberapa penyusun utama hutan hujan tropis berdasarkan family-nya ya, berdasarkan taksanya. Ini dikatakan di hutan hujan tropis ini meskipun spesiesnya antar wilayah yang berbeda tadi ada perbedaan ya, misalnya antara wilayah Amazon, kemudian Kongo dan Southeast Asia itu ada perbedaan, tapi ada kesamaan di antara family-family utama penyusunnya. Jadi cukup banyak yang mempunyai kesamaan. Ini family-family utamanya: Anonaceae, Arecaceae, Burseraceae, Fabaceae, Lauraceae, Meliaceae, Moraceae, Myrticaceae, Rubiaceae, dan Sapotaceae. Nah, ada family-family yang ditemukan hanya di dominan di daerah tertentu. Yang terkenal adalah Dipterocarpaceae, di mana Dipterocarpaceae ini family yang menghasilkan jenis-jenis kayu komersial yang bernilai tinggi ya. Ini mendominasi memang di sebagian Asia Tenggara gitu ya, Southeast Asia. Nah, kita bahas beberapa grup saja. Yang pertama adalah legumes ya, kelas kacang-kacangan atau Fabaceae. Nah, pohon ya, tumbuhan dari kelas ini punya karakter yang spesial karena dia tanaman ini akarnya memiliki asosiasi dengan bakteri yang membentuk hubungan simbiosis gitu ya. Jadi di akarnya bersimbiosis dengan bakteri yang mempunyai kemampuan untuk fixing nitrogen dari udara ya, untuk mengikat nitrogen dari udara. Asosiasinya itu berbentuk bintil akar atau nodul. Jadi kelompok tanaman ini membentuk nodul. Nah, apa keunggulan dari kelompok Fabaceae ini? Ya, si nodul itu mempunyai kemampuan menyerap nitrogen yang diikat oleh si akar ini punya kemampuan menyerap senyawa nitrogen yang diikat oleh bakteri ya, sehingga dia mendapatkan pasokan nitrogen yang jauh lebih banyak daripada tanaman-tanaman lain yang tidak mempunyai simbiosis dengan nitrogen fixing bakteria. Sehingga jenis ini mempunyai kemampuan tumbuh yang cepat karena nitrogen itu salah satu unsur hara yang sering ketersediaan di tanah itu terbatas. Makanya kalau Anda dengar judul pupuk kan bukan pupuk karbon ya, pupuk NPK. Nah, yang ditambahkan itu kan biasanya unsur hara yang biasanya sedikit di tanah. Nitrogen salah satunya. Nah, kenapa kemudian kemampuan menyerap nitrogen itu penting? Kita coba tinjau dulu dari bagaimana sih sebetulnya tanaman itu mengikat nitrogen. Ini untuk menjawab ini kita harus kembali ke siklus nitrogen. Mungkin di mata kuliah yang lain Anda atau di SMA Anda pernah mendengar ini. Coba kita lihat. Suplai nitrogen terbesar di alam itu ada, bukan suplai ya, gudang nitrogen terbesar itu di alam ada di atmosfer. Namun sayangnya nitrogen yang ada di atmosfer itu berbentuk senyawa N2 yang tidak bisa langsung diserap oleh tanaman. Ya, jadi untuk bisa diserap oleh tanaman menyerap nitrogen itu dalam bentuk apa? Akar ya. Nitrogen masuk ke tanah dalam bentuk dari akar dalam bentuk nitrat ya, atau amonium. Ya, amonium juga bisa. Nitrat gitu ya, diserap. Nah, asal nitrat dari tanah itu dari mana? Nah, rupanya sumber terbesar nitrat itu dari dekomposisi hewan atau tumbuhan yang sudah mati ya. Hewan tumbuhan mati didekomposisi ya, diurai sebagai amonium dulu, kemudian ditransformasi jadi nitrit dan kemudian nitrat dalam bentuk yang diserap. Ya. Nah, jadi nitrogen dari udara itu nggak bisa langsung ya diserap karena masih bentuknya N2. Untuk bisa ke sini ada jalur lain namanya biological fixation. Pengikatan biologi, siapa pelakunya?
menggunakan agen, yaitu bakteri ya. Bakteri yang pengikat nitrogen itu ada yang hidup bebas di tanah, free living, ada yang bersimbiosis dengan kelompok Fabaceae tadi membentuk nodul. Ya, jadi kalau tanaman ini kalau hamparan tanah, hamparan vegetasi itu memiliki tanaman Fabaceae, tanaman ini punya keunggulan meski tanah di sini miskin nitrogen misalnya. Dan tidak banyak tumbuhan yang kemudian mati di dekomposisi kan, nggak ada bahan dekomposisinya, tapi dia punya kemampuan mengikat nitrogen dari udara ya. Jadi kenapa kelompok tanaman ini penting? Ya penting terutama untuk lahan-lahan yang marginal, lahan-lahan yang kurang subur, karena kalau tanaman itu menyerap nitrogennya banyak ya, biomasanya akan mengandung konsentrasi nitrogen yang tinggi juga. Pada saat daun-daun segala macam itu jatuh, dia akan lebih banyak menambahkan nitrogen dibandingkan dengan tumbuhan dari kelompok non-legume. Ya, hal yang lain kalau kita melakukan rehabilitasi lahan gitu ya, kita tidak bisa mengharap kalau lahannya itu kosong ya, tidak ada vegetasi di atasnya, kita tidak bisa mengharapkan tambahan input nitrogen di tanah dari dekomposisi serasa lawang yang didekomposisi nggak ada. Nah, sehingga menjadi penting mempunyai tanaman yang bisa mendapatkan tambahan nitrogen melalui proses biological fixation. Apakah itu yang kalau pohon ya mencari dari kelompok Fabaceae ini, ataukah kita tambahkan di tanah itu nitrogen fixing bakteria. Kelompok family kedua yang cukup penting juga yang kita akan bahas sebentar adalah kelompok fix atau Moraceae, atau kelompok fix itu pohon ara kalau nggak salah ini bahasa Indonesianya. Nah, ini kelompok Moraceae ini atau fix ini mudah dikenali dengan dari cirinya yang bergetah. Jadi kalau kita kupas kulit kayunya biasanya keluar getah ya. Nah, yang menarik juga ini mempunyai bentuk buah ya, buah fixnya ini yang dia menempel langsung di batang ya. Menempel langsung di batang, struktur yang namanya cauliflori. Jadi dia gampang terlihat oleh hewan-hewan gitu. Jadi tidak tersembunyi di antara dedaunan ya. Jadi ini tumbuhan ini ya, bunga dan buahnya itu ada di satu objek begitu yang namanya fig ini, namanya ara ini. Nah, ini bentuk hidupnya macam-macam, ada yang pohon besar, ada yang perdu, bahkan cukup banyak yang hemiepifit ya. Nah, kenapa fix ini penting? Ini karena buah-buah yang bulat-bulat tadi itu merupakan sumber pakan yang penting sekali di dalam hutan hujan tropika. Salah satunya karena dia jenis penyusun kelompok ini cukup banyak, dan perbungaan timing perbungaan dan berbuahnya itu bervariasi, sehingga yang namanya buah fix itu ketersediaannya sepanjang tahun itu melimpah gitu, karena di periode ini ada jenis tertentu yang berbuah, di periode yang lain mungkin jenis tertentu. Jadi ini relatif ada terus di dalam hutan, apakah dari jenis yang sama dia punya pola perbungaan sepanjang tahun, atau dari jenis-jenis yang berbeda. Jadi itu penyedia pakan yang penting sekali. Nah, bahkan kadang-kadang di saat mungkin jenis-jenis lain tidak berbuah, nah yang ada itu di hutan itu hanya fix ini gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran saja bagaimana pentingnya fig ini sebagai penyedia pakan di hutan hujan tropis. Ini ada contoh single hemiphyte tree di Manu National Park itu sudah memberi makan ya
fixnya dimakan oleh 44 jenis ya vertebrata, mulai dari jenis-jenis yang ukurannya kecil ya sampai jenis-jenis yang ukurannya besar. Jadi betapa ini menunjukkan kelompok tanaman yang sangat penting. Sehingga alasan ini menyebabkan kelompok fix itu diberi nama sebagai istilah sebagai ketone species atau spesies kunci, di mana kalau dia nggak ada itu bisa mengganggu kesetimbangan ekosistem ya. Jadi banyak sekali hewan-hewan besar yang hornbills, primata itu sangat bergantung pada kelompok pohon ini, sehingga kelimpahan dua kelompok ini dilaporkan umumnya berasosiasi dengan kelimpahan buah fig tadi. Jadi pada saat fig di suatu lokasi itu melimpah, kita akan mudah menjumpai dua kelompok hewan ini. Begitu penjelasannya. Nah, kelompok terakhir yang kita akan bahas untuk tumbuhan adalah Dipterocarpaceae ya. Jadi famili Dipterocarpaceae ini sesuai dengan namanya yang literally berarti buah yang mempunyai dua sayap, begitu sangat penting peranannya secara ekologi dan ekonomi di hutan hujan tropis Asia terutama. Ini famili yang punya peran yang sangat penting yang mungkin tidak dijumpai di region-region lain. Ya, ini mendominasi hutan hujan tropis di Borneo, Sumatera, Jawa, tidak ada di Papua. Ya, nah ini menyusun jenis-jenis komersial yang penting. Nanti kita akan bahas kembali di bagian lain, tapi yang paling penting Anda harus ingat bahwa ini punya karakter yang sangat unik. Jadi dia perbungaannya itu bisa terjadi secara masif dan bersamaan, tapi dalam interval waktu yang jangka waktunya itu tidak setiap tahun, tapi setiap 2-7 tahun. Nah, ini punya konsekuensi ekologi yang penting karakter ini. Saya yakin di kuliah taksonomi tumbuhan, kalau pengenalan jenisnya Anda sudah ditunjukkan jenis-jenis ini, mungkin di kuliah ekologi ini kita akan lebih membahas tentang importance dari role-nya dan terutama aspek reproduksinya.